Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang menurut saya keren banget. Kita akan coba ngintip langsung ke dalam otak kita. Ya, pakai teknologi pencitraan atau imaging. Kita dapat inspirasi dari kutipan buku Kesehatan Otak Me yang intinya nanya, gimana kita bisa tahu kondisi otak kalau nggak ngelihat langsung isinya? Betul. Jadi tujuan kita kali ini mau gali lebih dalam nih, apa aja sih yang bisa keungkap kalau kita beneran ngelihat ke dalam otak? Mungkin ada hal-hal yang nggak kita sangka ya kan? Iya, benar banget. Dan teknologi yang sering dipakai itu salah satunya SPEC. Mungkin udah pernah denger ya, Single Photon Emission Computed Tomography. Spek ya, oke. Nah, SPEC ini bukan kayak foto biasa. Dia ngukur aliran darah sama pola aktivitas di otak. Jadi kita bisa lihat gimana otak tuh kerja. Bukan cuma bentuknya aja. Ini bukan teori loh, tapi hasil dari ngeliatin puluhan ribu pemindaian. Banyak banget yang kita jadi tahu gara-gara ini. Tunggu deh, jadi bedanya sama MRI atau CT scan apa dong? Kan itu juga buat lihat otak. Nah, pertanyaan bagus. MRI sama CT scan itu fokusnya lebih ke struktur, ke bentuk fisiknya. Oke banget buat deteksi tumor misalnya atau pendarahan. Tapi SPEC dia ngelacak aliran darah. Jadi kelihatan mana area yang kerjanya terlalu keras, mana yang kurang aktif, mana yang rusak. Jadi soal fungsi bukan cuma bentuk. Oke. Jadi lebih ke cara kerjanya ya. Betul, makanya bisa nemuin masalah yang nggak kelihatan di MRI atau CT scan biasa. Oke, ini mulai seru nih. Ayo kita bongkar temuan pertama yang katanya cukup mengejutkan dari penglihatan ini. Katanya, ada epidemi cedera otak yang nggak kelihatan. Gimana tuh maksudnya? Iya, jadi sumber kita ini bilang, banyak banget orang di sekitar kita mungkin kena dampak cedera otak tapi nggak sadar sama sekali. Nggak sadar ya? Iya, karena gejalanya tuh sering nggak jelas, nggak kayak di film gitu, langsung dramatis. Cedera otak bahkan yang katanya ringan, yang nggak bikin pingsan, ternyata efeknya bisa jauh lebih besar dari yang kita kira. Makanya disebut epidemi senyap. Benar banget. Nah, SPECT ini sering bisa nangkap kerusakan fungsional itu. Misalnya gegar otak nih, yang mungkin lolos dari CT atau MRI. Masalahnya, gejalanya itu bisa muncul belakangan, mungkin beberapa minggu atau bulan gitu setelah kejadian. Tiba-tiba jadi gampang nangis, atau cepat marah, susah mikir, sakit kepala terus, bahkan kepribadiannya bisa berubah. Wah, bisa sampai berubah kepribadian ya? Bisa. Dan sembuhnya itu beda-beda tiap orang. Tergantung seberapa parah, terus pernah gegar otak sebelumnya atau enggak. Nah, soal riwayat ini, ada fakta yang agak ngeri juga nih di sumbernya. Katanya kalau udah pernah gegar otak sekali, risiko kena lagi itu bisa naik sampai 4 kali lipat. Gila, gede banget ya. Banget. Ini nunjukin betapa rentannya otak kita setelah cedera. Terus yang menarik lagi nih, dari sudut pandang melihat ini, sering banget loh cedera kepala yang lumayan parah itu kelupaan. Di klinik penulis buku ini mereka cerita, kadang harus nanya sampai 5 atau 6 kali, baru pasiennya ingat, oh iya waktu kecil pernah jatuh dari jendela, atau pernah kepental dari mobil, atau dulu sering kena gegar otak pas main bola. Memori kita bisa nipu, tapi pemindaian seringkali jujur. Jadi nggak harus yang kelihatan parah banget gitu ya benturannya? Nggak selalu. Ada cerita pasien namanya Mark, dia punya sindrom Tourette. Awalnya dia ngotot banget, nggak pernah cedera kepala, sampai marah-marah gitu. Tapi pas dilihat hasil speknya, jelas banget ada pola kerusakan karena cedera di masa lalu yang dia udah lupa. Otak kita emang ada bantalannya, cairan cerebrospinal itu, tapi ya nggak jamin 100% aman. Jadi bantalan aja nggak cukup ya? Terutama dari efek numpuk atau benturan tertentu. Bahkan kayak nyundul bola terus-terusan di sepak bola, itu menurut studi di Norwegia sama AS, ada kaitannya sama gangguan kognitif pas pemainnya dewasa. Pemindahan bisa nunjukin dampak hal yang kita anggap biasa itu. Oke, terus kenapa ini penting buat kita, buat Anda yang dengerin? Ya, pentingnya ada 2 nih. Pertama, jadi lebih sadar buat ngelindungin aset paling berharga kita, otak. Pakai helm, mikir ulang kalau mau olahraga yang resikonya tinggi. Kedua, kalau Anda atau orang dekat Anda ada perubahan perilaku, mood, atau cara mikir setelah kepentok, sekecil apapun itu kelihatannya, jangan disepelein. Siapa tahu pemindahan bisa ngungkap sesuatu yang nggak kelihatan dari luar. Intinya, yang nggak kelihatan bukan berarti nggak ada. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling bikin mikir. Kemampuan melihat otak ini ternyata bisa goyahin asumsi-asumsi kita. Misalnya, anggapan kalau semua otak itu sama, atau kita semua punya tingkat kehendak bebas atau free will yang sama. Oh iya, gimana tuh? Penulis buku ini cerita,
Dia dulu dibesarin dengan pandangan yang agak hitam putih soal bener salah, surga neraka gitu. Asumsinya, ya semua orang startnya sama. Tapi pas dia udah lihat puluhan ribu hasil pemindaian otak yang beda-beda, wah, pandangan itu jadi goyah. Ternyata lapangan bermain kita secara biologi itu nggak sama rata. Menarik. Implikasinya apa dong kalau gitu? Implikasinya gede. Pemindahan itu nunjukin kalau perilaku kita itu nggak melulu soal niat atau pilihan sadar. Fungsi fisik otak kita punya peran besar. Kalau area otak buat kontrol diri atau empati itu rusak atau kerjanya kurang, gimana kita bisa berharap orang itu perilakunya normal? Ini bikin kita nanya ulang soal tanggung jawab, soal penilaian moral, bahkan soal sistem hukum kita. Seberapa bebas sih kemauan seseorang kalau otaknya aja nggak optimal? Wah, dalam banget ya pertanyaannya. Dan ini nyambung langsung ke cara kita ngasih diagnosis masalah kesehatan mental ya. Banget. Sumber ini nekenin banget prinsip keenam mereka. Masalah kayak ADD atau ADHD, kecemasan, depresi, itu bukan gangguan tunggal yang simple. Nggak bisa dilihat dari luar aja. Pas di-scan, baru kelihatan ada banyak jenis di balik satu label diagnosis. Contohnya gimana? Kayak ADD tadi. Iya, ADD misalnya, hasil pemindaian nunjukin ada paling nggak 6 pola aktivitas otak yang beda yang bisa bikin gejalanya mirip ADD. Atau depresi. Bisa jadi karena aktivitas otak yang terlalu rendah di bagian depan, korteks prefrontal. Atau sebaliknya, malah terlalu tinggi aktivitasnya di area lain. Misalnya di gyrus cingulate anterior, semacam persneling otak yang macet gitu. Atau di sistem limbik dalam, pusat emosi kita. Oke, jadi kalau penyebabnya beda-beda gitu, terus diobatin pakai cara yang sama buat semua orang, kayaknya aneh ya. Misalnya, semua anak yang labelnya ADD dikasih obat stimulan. Atau semua yang depresi dikasih antidepresan SSRI yang kerjaannya naikin serotonin. Padahal kalau masalah dasarnya beda, ya bisa nggak efektif. Atau malah bikin tambah parah. Makanya penting banget pendekatan yang personal, lihat dulu dalamnya, lewat pemindaian. Ada cerita yang lumayan bikin sedih ya di sumbernya soal bahaya pendekatan yang terlalu simpel ini. Iya, penulisnya cerita pengalaman traumatis pas di acara talk show. Ada orang tua cerita anak perempuannya, umur 10 tahun meninggal. Anaknya didiagnosis ADD, dikasih obat desipramin, itu jenis antidepresan lama yang buat anak-anak emang udah kontroversial. Akibatnya fatal. Ya ampun. Itu contoh ekstrim sih, tapi nunjukin risikonya kalau kita cuma ngobatin labelnya aja, bukan masalah spesifik di otaknya. Dan yang bikin miris lagi, sumbernya bilang sekitar 85% obat psikiatri itu diresepin sama dokter umum, bukan psikiater. 85%. Gede banget. Terus, apa artinya ini buat Anda para pendengar yang mungkin lagi atau pernah berhadapan sama diagnosis kesehatan mental? Artinya, jangan terlalu terpaku sama satu label diagnosis aja. Kalau Anda atau orang terdekat ngalamin ini, coba jadi lebih kritis. Tanya lebih dalam, kenapa obat ini disaranin? Ada dasar biologisnya nggak? Ada cara lain yang lebih sesuai nggak? Paham kalau otak itu unik dan kompleks, bisa bikin Anda lebih berdaya buat cari perawatan yang paling pas, nggak cuma ikut-ikutan standar umum. Kita perlu melihat lebih dalam dari sekedar gejala luarannya. Ngomongin soal keunikan otak, ada cerita lucu tapi penting nih dari sumbernya. Mereka pernah coba bikin database otak normal, buat perbandingan penelitian gitu. Mikirnya gampang lah ya, cari aja orang sehat. Ternyata susah banget. Haha, iya bener. Mereka pasang kriteria ketat banget buat mastiin otaknya benar-benar bersih. Nggak boleh punya riwayat sakit jiwa sama sekali, nggak pernah cedera kepala parah yang sampai dirawat atau bikin hilang kesadaran, nggak ada riwayat nyalahgunain zat termasuk alkohol, nggak ada masalah saraf kayak stroke atau tumor, dan keluarga intinya juga nggak ada yang sakit jiwa. Wah, itu sih nyaringnya ketat banget ya. Terus banyak yang lolos. Dikit banget. Prosesnya juga dalam. Wawancara panjang, tes kepribadian MMPI, tes memori, bahkan nanya ke pasangan atau orang tua buat mastiin. Tujuannya yaitu tadi, nyari patokan otak sehat. Terus apa yang ditemuin dari orang-orang yang kelihatannya lolos kriteria awal tadi? Banyak kejutan. Ada cerita namanya Steve, pendeta muda, dateng pede banget, ngerasa normal sehat walafiat. Tapi kata istrinya beda. Dia tuh temperamen, kaku, sering bete. Oh iya? Pas ditanya ke ibunya, baru ketahuan, Steve pernah jatuh dari ayunan pas kecil, kepalanya kebentur keras.
Terus ada Gina, wanita yang di atas kertas kayaknya sempurna. Tapi pas tes memori, nilainya agak kurang dikit. Terus pas di-scan? Nah, pas di-scan pakai spek, kelihatan aktivitas di korteks prefrontalnya rendah. Itu area buat fokus sama kontrol diri. Pas digali lagi, baru dia ingat kalau lagi dievaluasi dokter lain, gara-gara kelelahan kronis sama sering nangis tanpa sebab. Sampai nonton iklan ayam goreng aja bisa nangis. Ada-ada aja. Apa yang menarik di sini? Dan ini bener-bener nunjukin tema gimana kita tahu kalau nggak ngeliat. Itu betapa banyaknya orang yang nganggap dirinya normal, bahkan sempurna. Ternyata pas dicek lebih teliti, ada aja isu mood atau perhatian yang nggak kediagnosis. Atau riwayat cedera otak yang udah dilupain. Atau pernah pakai zat tertentu yang dianggap nggak penting. Saking umumnya, tim penelitinya sampai ngerasa perlu ganti nama studinya. Dari studi normal, jadi studi otak sehat. Kesimpulan dari sumber ini lumayan radikal sih. Konsep normal itu sendiri mungkin cuma ilusi. Fungsi otak kita itu ada di spektrum yang luas banget dan kompleks. Terus apa artinya ini buat kita semua? Buat Anda yang lagi dengerin. Ini bisa jadi melegakan loh kalau Anda pernah ngerasa nggak normal atau punya perjuangan tertentu. Temuan ini kayaknya bikin kita ngerasa, oh ternyata nggak sendirian ya. Mungkin emang nggak ada standar sempurna yang kaku buat otak. Kita semua ada di titik tertentu dalam spektrum kesehatan otak. Dan banyak dari kita, bahkan yang ngerasa fine-fine aja, mungkin bisa dapat manfaat kalau kita mau ngeliat dan berusaha ngeoptimalin fungsi otak kita. Oke, selain ngungkap kondisi internal dan keunikan individu, pencitraan kayak spek ini juga ngasih bukti visual yang jelas banget soal dampak faktor luar ke otak kita. Apa yang kita makan, minum, atau alami. Sumber ini ngomongnya belak-belakan banget soal ini. Iya, contoh paling jelas ya dampak obat-obatan terlarang. Alkohol, kokain, sabu, heroin, bahkan lem atau inhalan lain yang kata penulisnya paling rusak otak, terus ganja juga. Pemindaian itu secara konsisten nunjukin pola kerusakan atau aktivitas yang turun drastis. Ini bukan opini ya, tapi didukung lebih dari 115 studi ilmiah plus ribuan hasil scan pasien pecandu yang dilihat sendiri sama penulisnya. Kadang gambar emang lebih bicara. Penulisnya sampai bikin poster perbandingan otak sehat versus otak pecandu, judulnya Which Brain Do You Want? Otak mana yang Anda mau? Itu jadi alat edukasi yang kuat banget. Ngelihat dampaknya bisa bikin orang mikir ulang. Dan ini nggak cuma berlaku buat yang ilegal aja kan? Obat resep gimana? Benar, obat resep tertentu juga bisa nunjukin pola mirip. Obat penenang golongan benzodiazepin, kayak Xanax, Ativan, Valium, sama beberapa obat anti nyeri opioid, kayak Vicodin atau Oxycontin. Kalau dipakai jangka panjang, sering banget pas di-scan kelihatan pola aktivitas otaknya turun secara keseluruhan, kayak kering atau dehidrasi gitu. Wah, Ini bukan berarti obatnya jahat ya, kadang kan emang perlu. Tapi melihat potensi dampaknya, ini bikin kita jadi pengen cari alternatif lain yang lebih aman buat ngatasin cemas atau nyeri kronis, kalau memang memungkinkan. Bahkan kofein yang kita minum tiap hari, itu juga nyempitin aliran darah ke otak. Dikit mungkin nggak apa-apa, tapi kalau kebanyakan bisa jadi masalah. selain zat kimia, gimana soal trauma fisik? Tadi kan kita ngomongin cedera tersembunyi, tapi kalau cederanya jelas kejadian. Sumber ini juga kayu contoh nyata. Menantu penulisnya pernah kecelakaan pas naik ATV. Meskipun kelihatannya udah pulih, pas di-scan spek D 2 bulan setelah kecelakaan, kelihatan ada penyok fungsional. Jadi ada area di bagian depan otaknya, korteks prefrontal, yang aktivitasnya turun drastis di tempat benturan. Jadi bekasnya masih ada ya secara fungsional. Iya, jadi bukti visual lagi kalau trauma fisik itu ninggalin jejak, walau dari luar kelihatan udah sembuh. Makin jelas kan kenapa penting banget ngelindungin kepala, pakai helm misalnya. Jadi, kesimpulan besarnya apa nih dari semua contoh ini? Kesimpulannya, pencitraan otak itu ngasih bukti visual yang susah dibantah. Pilihan gaya hidup kita, apa yang kita konsumsi, gimana kita ngejaga diri secara fisik, itu semua ada dampak biologisnya yang nyata ke otak. Ini bukan lagi sekedar nasihat kesehatan yang abstrak gitu aja. Kita bisa melihat konsekuensinya langsung di organ kita. Oke, jadi kalau kita rangkum nih obrolan kita, dengan ngintip ke dalam otak pakai pencitraan kayak SPECT, kita jadi dapat pemahaman yang lebih dalam. Dan seringnya kaget juga ya. Kita jadi tahu soal epidemi senyap cedera otak. Kita lihat betapa bedanya fungsi otak tiap orang yang bikin kita mikir ulang soal normal dan kehendak bebas.
Kita jadi ngerti rumitnya di balik label diagnosis kayak IDD atau depresi, dan kita lihat bukti visual gimana gaya hidup dan zat-zat itu ngaruh ke fisik otak kita. Semua gara-gara kita bisa melihat. Iya, dan pengetahuan ini yang datang dari melihat ke dalam, itu bisa memberdayakan Anda, para pendengar. Anda jadi bisa lebih proaktif ngejaga kesehatan otak sendiri, bisa lebih empati juga sama perjuangan orang lain, karena mungkin ada alasan biologis di balik perilaku mereka yang nggak kelihatan. Dan Anda bisa jadi lebih kritis pas nerima informasi soal kesehatan mental atau milih pengobatan. Intinya sih, ini kayak jalan pintas buat bener-bener melek informasi soal organ terpenting Anda. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan nih. Kalau kita tahu pencitraan otak ini bisa ngungkap keunikan yang luar biasa dan masalah tersembunyi kayak gini, gimana kalau kita bisa melihat kayak gini lebih sering, lebih dalam, dan lebih awal? Apa ini bisa ngubah total cara kita ngelihat kesehatan mental, pendidikan, cara ngasuh anak, atau bahkan sistem hukum? Apa potensi kemajuan gila-gilaannya dan mungkin juga risiko etisnya kalau kita benar-benar mulai paham cara kerja otak manusia di level yang lebih personal dan biologis ini? Sesuatu buat Anda pikirkan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.